Video edukasi motivasional interviewing dalam praktek ortodonsi. Disusun oleh Residen Ortodonsi Angkatan 2021 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Apakah itu motivasional interviewing atau motivasi wawancara? Menurut Miller dan Rolnick 2012, motivational interviewing merupakan intervensi yang berfokus pada eksplorasi sebagai upaya menyelesaikan dua hal yang bertentangan dan berpusat pada proses motivasi dalam diri individu. Metode ini tidak bersifat memaksa dan tidak berasal dari dorongan luar individu. Metode komunikasi ini berpusat pada klien atau pasien untuk memunculkan dan memperkuat motivasi intrinsik agar menghasilkan perubahan yang positif selama masa perawatan. Durasi perawatan ortodonti yang tidak singkat, serta ketakutan akan rasa sakit yang timbul selama perawatan, terkadang menimbulkan ambivalensi atau kegalauan dalam diri pasien saat akan memutuskan untuk memulai perawatan ortodonsi. Motivational interviewing dapat diaplikasikan untuk membantu mengatasi kegalauan pasien dan memunculkan motivasi pasien untuk mendapatkan perubahan yang baik dalam hidupnya. Terdapat 4 keterampilan dasar dalam motivational interviewing. Yang pertama, open question. Open question adalah pertanyaan yang tidak mudah dijawab dengan jawaban yang singkat dan tidak berisi. Hindari yes no question ya. Pertanyaan yang diajukan haruslah mengundang elaborasi dan berpikir lebih dalam tentang suatu masalah. Yang kedua, afirmasi. Afirmasi merupakan pernyataan yang mengakui kekuatan pasien. Hal ini akan membantu membangun hubungan yang positif serta membantu pasien untuk melihat diri mereka lebih positif. Yang ketiga, refleksi. Inti dari refleksi ini adalah berusaha mengerti maksud perkataan pasien. Refleksi merupakan cara dokter untuk mengarahkan pembicaraan dan menyemangati pasien tanpa mengambil kontrol pada diri pasien. Yang keempat, summary. Summary merupakan kemampuan untuk meringkas secara berkala apa yang telah terjadi dalam sesi konseling. Ringkasan memperkuat apa yang telah dikatakan pasien, menunjukkan bahwa operator telah mendengarkan dengan seksama dan mempersiapkan pasien untuk melanjutkan pada perawatan selanjutnya. Dua video berikut akan menunjukkan aplikasi motivational interviewing yang kurang tepat untuk ditiru dan yang baik untuk ditiru. Mari kita saksikan bersama-sama ya. Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Dr. Anindya dari Telemedicine Klinik Mawar. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi dok, jadi gini dok, saya itu merasa agak malu dan kurang percaya diri dengan senyum saya dok, apalagi dengan gigi gingsol saya. Saya itu kalau foto-foto kemudian tersenyum itu sangat mengganggu dok. Saya itu ingin pasang behel gitu loh dok. Oh ya, baik. Kalau boleh saya tahu, saya sedang bicara dengan siapa ya? Saya Muhtar dok. Oh, baik Mas Muhtar. Jadi ini Mas Muhtar ingin pasang behel ya? Iya dok, begitu. Sebenarnya sudah lama dok pengen pasang behel, tapi saya baru berani itu ya sekarang ke dokter karena menurut pengalaman teman saya yang pernah pakai behel itu katanya sakit dan susah makan dok. Itu benar ya dok? Kalau gigi saya ini gimana dok? Bisa nggak dipasang behel? Saya itu nggak pede banget dok saat senyum dan foto. Terlihat aneh senyumnya itu dok. Jujur ya dok, saya malu sama teman-teman saya. Oh gitu ya, sebenarnya untuk perawatan merapikan gigi itu ya hanya mungkin dirapikan oleh perawatan ortodonti, salah satunya ya dengan perawatan behel itu. Sebenarnya tidak ada perawatan lain selain merapikan gigi kalau untuk keluhan gigi gingsul. Oh, jadi gitu ya dok. Katanya itu kalau pasang behel ada rasa sakit dok. Terus perawatannya kira-kira berapa lama ya dok ya? Karena kata teman saya itu bisa bertahun-tahun gitu dok. Oh ya, yang namanya di behel itu ya memang pasti ada rasa sakit ya, namanya aja giginya kan dirapikan ya Mas ya. Namanya kan juga sedang dirawat. Pasti ya ada rasa karena kan ada dari gaya ortodontiknya itu. Nah, kalau untuk berapa lamanya ya kira-kira sekitar 2 tahun. Dok, kalau saya pasang behel yang itu nggak kelihatan, itu kira-kira kisaran berapa ya dok ya?
Oh, kalau untuk yang tidak terlihat atau tidak mencolok itu ya beker sapir itu harganya 25 juta. Oh gitu ya dok. Baiklah kalau gitu saya tertarik pasang yang safir ya dok ya. Tapi yang jenis itu lebih sakit nggak dok dari yang behel biasa? Ya sama saja Mas, yang namanya menggerakkan gigi ya pasti ada gaya yang ditimbulkan dari perawatan itu. Ya pasti ada rasa sakitnya, tapi kan sakitnya itu ya sedikit. Bukan rasa sakit sebenarnya, tapi hanya terasa dari pergerakan giginya itu. Baik-baik dok, kalau begitu saya pertimbangkan dulu ya dok, nanti saya tak matur dulu ke orang tua. Begitu ya dok. Ya baik, sampai jumpa lagi ya kalau gitu. Jadi nanti kalau Mas Muhtar sudah mantap ingin pasang behel, silahkan menghubungi front office klinik Mawar. Gitu ya. Baik, dok. Ya, terima kasih dok. Selamat malam, dengan telemedicine klinik ortomedical, saya Dr. Tiga Yunitrum. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Selamat malam dokter. Jadi gini dok, saya ini ada keluhan gigi saya ini. Saya tuh merasa agak malu dan kurang percaya diri sama senyum saya dok. Apalagi gigi gingsul saya ini sangat terlihat dok, saat saya foto-foto, saat saya tersenyum. Pokoknya itu sangat mengganggu deh dok menurut saya. Baik, Pak. Kalau boleh saya tahu, saya sedang berbicara dengan Mbak siapa ya ini ya? Oh ya dok, perkenalkan saya Lina dokter. Baik, Mbak Lina. Untuk keluhan ini sudah sejak kapan ya Mbak Lina rasakan? Lalu pengaruhnya gigi gingsul ini terhadap kepercayaan diri Mbak Lina bagaimana ya? Jadi keluhan ini saya merasakannya itu sudah sejak lama dok, sudah lama sih. Cuman baru beberapa hari ini saya berani ke dokter gigi karena menurut teman-teman saya yang juga memakai behel, katanya efeknya itu akan ada rasa sakit sama susah makan dok. Nah itu bener nggak ya dok ya? Terus kira-kira kalau gigi saya ini bisa nggak ya dok dipasang behel? Ya, begini Mbak Lina, sebenarnya untuk gigi gingsul itu sangat mungkin dirapikan dengan behel. Nah, tapi memang terkadang kebanyakan pasien itu takut akan rasa sakit yang ditimbulkan ya sama seperti Mbak Lina sekarang. Tapi sebenarnya dengan Mbak Lina berkonsultasi dengan saya sekarang ini, Mbak itu sudah satu langkah lebih maju untuk mengatasi permasalahan dan mengatasi ketakutan Mbak ya. Jadi memang untuk pemasangan behel pasti akan ada rasa tidak nyaman di awal ya seperti itu. Dan kembali lagi persepsi nyeri orang itu kan berbeda-beda Mbak. Mungkin di teman Mbak itu persepsi nyerinya itu memang luar biasa, ini sakit sekali, tapi mungkin di Mbak Lina itu akan biasa. Jadi memang berbeda-beda. Nah, untuk behel yang konvensional memang mungkin akan menimbulkan rasa tidak nyaman yang jauh lebih besar dibanding behel yang sekarang ini namanya behel Damon Mbak. Nah itu behel Damon ini dia rasa nyerinya itu lebih minimal dibanding behel yang biasa seperti itu. Nah saya sarankan kalau Mbak Lina takut sakit, mending Mbak Lina pasang behel yang Damon saja seperti itu. Oh, jadi memang rata-rata tuh ada rasa sakit apa atau tidak nyaman gitu ya dok ya selama perawatan behel. Nah terus dok saya ini mau nanya juga untuk waktu lama perawatannya itu kira-kira berapa lama ya dokter? Soalnya ini kan teman-teman saya tuh pada bilang katanya sampai bertahun-tahun gitu. Itu bener ya dok ya? Untuk lama perawatannya itu tergantung dari kasus ya Mbak Lina, dan kurang lebih untuk behel jenis Damon ini perawatannya ya sekitar kurang lebihnya 2 tahun. Bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Lebih cepatnya misalnya Mbak Lina ini kooperatif, rajin kontrol, dan setiap kontrol tidak ada behel yang lepas, nah itu otomatis lama perawatannya bisa lebih singkat. Tapi kalau misalnya Mbak Lina ini tidak kooperatif, nggak rajin konsultasi, nggak rajin kontrol, makan sembarangan sampai behelnya lepas-lepas dan dibiarkan saja, nah itu bisa mengakibatkan perawatan yang lebih lama. Untuk
kekhawatiran Mbak Lina yang merasa sakit dan wah nanti sepertinya masa behel nih akan lama nih. Sebenarnya juga saya alami dulu pada saat saya SMA. Sebelum ingin merapikan gigi saya juga ada ketakutan seperti itu Mbak Lina. Tapi ternyata setelah saya pasang behel, seiring berjalannya waktu ternyata ya biasa saja, tidak sesakit yang saya bayangkan seperti itu. Oh, jadi gitu ya dok ya. Nah, tadi kan dokter bilang ada jenis behel yang damon ya dok. Nah, untuk damon ini sendiri itu tuh tetap lama ya dok perawatannya ya dok. Kan tadi rasa sakitnya minimal, tapi lamanya tuh tetap lama ya dok ya. Terus kan dokter juga ada tadi mengatakan tentang kontrol rutin. Nah, kontrol rutin tuh yang dimaksud tuh seperti apa ya dok? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya Mbak Lina, untuk lama perawatan tergantung dari keoperativan pasien. Nah, nanti untuk setiap kontrolnya nanti akan kami cek untuk keadaan behelnya. Misalnya ada yang lepas, kita masuk ulang. Terus misalnya ada plak atau plak gigi, nanti kita akan bersihkan. Jadi diusahakan pada saat pemasangan behel gigi Mbak ini tetap bersih seperti itu. Oh gitu ya dok ya, untuk yang damon tadi ya. Terus dok, nih kalau misalnya saya tertarik nih dengan behel damon ini, itu kira-kira kisaran biayanya itu berapa ya dokter ya? Biar saya bisa nabung gitu. Pemasangan damon di klinik kami sekitar 12 juta Mbak Lina. Tapi menurut saya harga ini sudah sangat worth it dengan efek nyeri yang minimal dibanding behel yang biasa. Ya selisih sedikit dari behel yang biasa, tapi kan nyerinya lebih minimal. Nah, itu menurut saya cocok untuk Mbak Lina yang sekarang ini masih takut nih, aduh nanti jangan-jangan sakit nih behelan seperti itu. Oh iya ya dok ya dok, paham dok. Saya rasa saya sepakat tuh dengan dokter tuh mengenai behel yang tadi. Kayaknya saya juga tertarik tuh dok untuk memasang behel damon yang tadi dokter jelaskan. Baik dok. Tapi untuk damon ini sendiri memang rasa sakitnya itu lebih minimal ya dok daripada yang konvensional atau yang biasa gitu dok? Ya betul sekali Mbak Lina, karena memang behel jenis ini dia lebih ringan gaya yang diarahkan ke gigi, jadi otomatis lebih nyaman pasien. Saya rangkum dulu ya untuk telemedicine hari ini dengan Mbak Lina ya. Jadi keluhan Mbak Lina yang pertama yaitu gigi gingsul ya, yang membuat Mbak Lina tidak pede, tapi Mbak Lina masih takut nih untuk dibehel karena tadi bilangnya sakit dan takut lama perawatannya. Nah, jadi untuk kasus Mbak Lina ini saya sarankan memakai behel jenis damon yang rasa nyamannya itu bisa lebih sedikit, ya, waktu perawatannya juga lebih singkat seperti itu Mbak Lina. Oh iya dok. Saya ucapkan terima kasih ya dokter. Ya sama-sama Mbak Lina. Nanti sampai bertemu di klinik ortomedikal ya Mbak. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih juga dokter. Nah, sejauh sekalian, kita telah menyaksikan 2 contoh video. Tentu berbeda bukan? Penguasaan 4 keterampilan dasar motivational interviewing dibutuhkan agar tujuan untuk mengatasi kegalauan dan menumbuhkan motivasi dalam diri pasien dapat tercapai. Kita masuk ke kesimpulan. Motivational interviewing secara efektif dapat mengaktifkan motivasi diri pasien untuk berubah dan meningkatkan ketaatan dalam diri pasien untuk menjalani serangkaian perawatan yang dibutuhkan. Semoga video dari kami bermanfaat ya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sampai jumpa.